Sudah di slideshow Bang Peben, sorry. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi buat salam sejahtera buat kita semua. Saya Bernardo Finino, suku Timor, dan saya menetap di Kupang. Baik. Mulai dari daftar isi ada pertama situasi wilayah terkait air bersih, yang kedua metodologi, berikut hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Situasi wilayah air terkait air bersih, yang pertama itu mata pencaharian. Saya sebenarnya mengulangi yang sudah disampaikan Bu Devi tadi. Ada hampir rata-rata untuk rote itu pembok bunga. Sebenarnya bahasa lokalnya itu iris tuak. Nah, iris tuak itu artinya memotong daun lontar ya, tapi kemudian disadap itu disebut tuak. Kalau nanti ada yang berkunjung ke rote bisa beli, itu enak buat kesehatan juga. Terus tapi jangan beli yang di bawah yang namanya laru itu, karena laru ini agak sedikit ini alkohol dan sering membuat mabuk. Dan yang berikut petani rumput laut, dan yang terakhir petani ladang, sawah dan ladang. Karena walaupun di rote hampir ada kekeringan, tapi ada beberapa wilayah yang memang ada potensi daerah. Airnya diambil dari sungai dan itu digunakan untuk daerah persawahan. Ada juga sawah dadahan. Situasi wilayah terkait air bersih yang ada di Pulau Rote. Nah, sebelum ke sana ada masalah perempuan dan air bersih, karena yang lebih agak sedikit berurusan dengan air bersih ini sebenarnya ada beberapa perempuan. Kaum bapak ada juga, tapi tidak seperti kaum ibu yang pengurus keseharian sehari-hari. Ini urusan air sebenarnya menjadi urusan perempuan. Nah, perempuan yang paling terdampak di posisi ini. Ketika yang ada di Rote yang saya lihat, tapi hampir semua Pulau Timur juga seperti itu. Jadi kaum bapak itu kebanyakan pergi untuk ke ladang, sementara kaum ibu yang kesehariannya berurusan dengan rutinitas rumah tangga, antara lainnya memasak dan lain sebagainya, dan merawat anak, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Nah, dampaknya ini kalau misalnya terjadi ada kekurangan air bersih, ibu-ibu ini harus berjalan. Kalau untuk menurut yang saya lihat itu malah hampir ada yang 2 kilo berjalan. Ada yang 2 kilo berjalan untuk mendapatkan air bersih. Nah, ini menjadi beban ganda buat kaum perempuan, ibu-ibu yang ada di daerah-daerah kesulitan air. Seperti di Rote, Pulau Timur juga hampir sebagian. Baik. Rote berada di Pulau Timur, terpisah oleh laut. Kalau kita menggunakan feri cepat itu lebih kurang 3 jam, kalau pesawat cuma 20 menit. Itu berada di ujung Pulau Timur, ujung selatan Pulau Timur yang terpisah dengan Pulau Timur. Peta Rote sendiri kami masuk untuk asesmennya itu hanya di 3 kecamatan. Rote Barat Laut, ada Rote Barat,
dan ada Rote Barat Daya. Sesuai dengan survei ini, membantu daerah-daerah yang terkait yang terhubung dengan daerah survei. Nah, kebetulan 3 kecamatan ini ada beberapa hampir 60-70% berada di pesisir pantai. Baik. Lokasi kajian ada 17 desa dan 1 kelurahan yang kami asesmen di Rote kemarin. Yang pertama, Kecamatan Rote Barat Daya, ada Desa Wenolok, ada Desa Wenitas, dan Desa Mboai. Ada Kecamatan Rote Barat Laut, ada Desa Temas, ada Kelurahan Busalangga, dan Desa Taudulu. Ada Kecamatan Rote Barat Daya, ada Desa Sukabatun, ada Desa Landu. Desa Landu ini terpisah dari Pulau Rote, menggunakan di sana disebut ojek, padahal itu bukan ojek sebenarnya, perahu ketinting istilahnya. Terus ada Desa Oebafu, ada Desa Dalek Esa, ada Desa Etefu, dan Desa Oseli. Metodologi yang pakai di sana, yang pertama itu ada potensi sumber air. Yang kami lakukan waktu asesmen, yang pertama adalah observasi, yang kedua pengukuran debit air, dan sebenarnya waktu pertemuan kami mendahului dengan pertemuan bersama dengan teman-teman dari konsultan gizi, ada teman-teman elaborator, sedikit kami berdiskusi. Setelah itu kami mengambil data monologinya. Setelah itu kami terpisah saya menuju ke potensi sumber air yang ada untuk mengambil selain observasi pengukuran debit dan penentuan titik lokasi menggunakan GPS tadi. Nah, hasil observasi yang kami dapat di sana, yang pertama saya ada bagi atrian. Yang pertama itu wilayah yang sudah aman akses terhadap air bersih. Yang pertama Kelurahan Busalangga. Kelurahan Busalangga itu 90% sudah akses air bersih yang dibangun oleh PDAM. Yang kedua Desa Waibole, yang tadi di awal sudah disampaikan Ibu Devi, ada jaringan air bersih yang dibangun oleh program Pamsimas pada tahun 2019. Pada saat asesmen, sarana tersebut sudah tidak berfungsi. Ada potensi sumber air goa, ada goa Setiwai namanya. Ada sebenarnya sumber ini cukup besar di dalam goa. Kalau kita masuk ke dalam, kebetulan kita harus pakai senter yang dipasang di kepala, karena di dalam sana ada sekitar 50 meter kita turun ke dalam gua itu, dan memang air itu kualitasnya sangat-sangat bagus dan sangat jernih, tidak ada bau, apalagi payau, tidak ada rasa air, tidak ada rasa asinnya. Tapi sudah informasi yang kami dapat, kebetulan kami ditemani oleh Bapak Sekretaris Desa, dan informasi yang kami dapat itu sudah disurvei oleh Koperasi PLM. Kalau PLM ini koperasi yang berada di Kota Kupang, sebenarnya punya cabang di beberapa kabupaten termasuk Rotendao, dan itu sudah disurvei, direncanakan akan dibangun bulan Agustus. Dan setelah konfirmasi via telepon dengan kepala desa, sudah ada teknisi atau staf dari PLN yang ke sana untuk sosialisasi dan pembentukan badan untuk pekerjaannya nanti. Mungkin dibentuk Kapespamnya dan panitia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di sana. Yang ketiga, Desa Landu. Nah, Desa Landu ini, ya seperti saya sampaikan di awal, bahwa dia terpisah
hanya sekitar 10 menit kita menyeberang ke sana. Itu sudah ada bantuan perpipaan air bersih dari program Pamsimas juga pada tahun 2013, yaitu sumur itu ada dibantu dengan pompa yang digerakkan, pompa submersible dengan pompa ceruk sebenarnya, dan dipompa ke bak penampungan. Ada semacam tower yang dibangun di ketinggian untuk kemudian dialirkan secara gravitasi ke pemukiman. Nah, letak sumber air ini lebih kurang 200 sampai 300 meter. Nah, kebetulan Desa Landu ini juga wilayahnya terpusat dan polisi saat asesmen sarana air bersih tersebut tidak berfungsi. Nah, setelah kami bersama Bapak Sekdes, karena kebetulan Bapak biasanya mengantar anak-anak bermain sepak bola di kecamatan yang berbeda, masyarakat menolak untuk memperbaiki sumur yang ada. Alasannya, waktu dibangun oleh program tadi sempat kering lebih kurang 2 tahun. Nah, waktu kekurangan air itu masyarakat membeli air ke pulau seberang menggunakan membeli feeder sendiri, dan itu berlaku selama 2 tahun. Akhirnya warga membuat keputusan untuk setelah air itu debitnya muncul lagi, warga membuat keputusan dan kebijakan bersama, walaupun belum ada SK desanya, untuk mengambil air yang berjarak lebih kurang 10 meter tadi, dibatasi per kakak itu per hari hanya 40 liter, yaitu pagi 20 liter, siangnya 20 liter per kakak. Yang berikut Desa Boni, setiap rumah sudah memiliki sumur pribadi, jaraknya lebih kurang 25 sampai 50 meter, dan kedalaman sumur itu maksimal 15 meter. Yang terakhir Desa Weseli, Desa Weseli ini sudah ada bantuan sumur bor dari program Pamsimas dan Astra, dan itu hampir 80 sampai 90% itu akses terhadap air bersih. Yang berikut hasil observasi yang kami lakukan di sana. Ada daerah yang masih membutuhkan air bersih tipe 1 yang menggunakan pompa hidran. Yang pertama itu Desa Dalek Esa. Dalek Esa itu mempunyai satu sumber mata air yang terletak di daerah pinggiran sungai. Saya pikir ini bisa digunakan untuk letaknya lebih kurang berjarak 1 kilo 1000 meter dari ujung perkampungan atau pemukiman, ujung Desa Dalek Esa tadi. Nah, karena selama ada jaringan yang dibangun juga oleh Pamsimas tahun 2019 itu, tapi tidak berfungsi. Untuk sementara masyarakat membeli air, harus membeli air. Ada yang belinya ke ibu kota kabupaten, ada juga yang membeli ke kecamatan-kecamatan tetangga, dan pengadaan bak penampungan atau feeder itu diadakan menggunakan dana desa tadi. Nah, seperti saya bilang tadi, ada potensi sumber air di dusun Adale namanya, debitnya cukup besar. Saya pikir ini bisa dibendung dan kita bisa menggunakan pompa hidram yang kita tahu bersama. Pompa hidram ini perawatannya mudah, tidak butuh bahan bakar, dia hanya membutuhkan tekanan air itu sendiri. Dan saya pikir itu kalau misalnya dimanfaatkan bisa melayani Desa Dalek Esa dengan jumlah kakaknya 231 dan jumlah jiwa 1058 jiwa tadi. Yang kedua Desa Sapu Batung. Desa Sapu Batung ini juga sudah ada program Pamsimas di tahun yang sama, yaitu tahun 2019, tapi dia hanya bisa untuk melayani satu dusun, yakni dusun Cepok namanya, karena debit air tidak mencukupi untuk melayani 4 dusun lainnya. Sementara
ada potensi sumber air di dusun Bera namanya, mata air Baindale kalau untuk sebutan di sana, yang debitnya cukup besar dan dapat melayani 4 dusun lainnya yang belum akses terhadap air bersih. Jaraknya lebih kurang 1.200 meter dari ujung pemukiman. Nah, untuk sementara air ini digunakan untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sekitar itu yang dipakai untuk masyarakat desa Sukabatu. Nah, hasil observasi kami berbincang-bincang, kebetulan seperti gambar yang di bawah ada bapak-bapak yang sedang memperbaiki pipa untuk menuju daerah sawah. Mereka mengizinkan kalau misalnya dipakai untuk air minum atau air bersih untuk melayani desa Sakupatun tersebut. Yang berikut, ketika ada daerah yang masih membutuhkan air bersih, tipe 2, sumur gali. Di sini saya sebutkan peningkatan karena memang untuk Rote hampir semua dusun, semua desa itu punya sumur. Tapi yang berfungsi pada musim kemarau hanya ada beberapa yang berfungsi, tidak semua berfungsi. Sehingga saya pikir bisa kita menggunakan pompa atau dan lain sebagainya untuk menaikkan ke bak penampung untuk dialirkan ke beberapa dusun yang belum terlayani. Nah, saya pikir kalau untuk membangun ini untuk satu desa, saya pikir nanti timbul lagi masalah seperti masalah sosial tadi, ada yang tidak mau berbagi air dan lain sebagainya. Kalau bisa dibuat per dusun. Jadi dusun A ada beberapa potensi sumber air di sana yang walaupun musim kemarau tidak kering, itu bisa dimanfaatkan untuk begitu pula dengan dusun yang lain. 5 menit lagi ya. Siap. Nah, desa-desa yang punya potensi sumur tadi ada desa Wenolot. Desa Wenolot ini ada 2 dusun sudah akses air bersih, sementara 3 dusun yang belum akses terhadap air bersih. Ada 150 kakak di sana dengan 580 jiwa, jarak diambil air lebih kurang 800 meter. Yang kedua, desa Mboy Ain sudah ada 2 dusun yang akses terhadap air bersih, sementara 3 dusunnya belum akses terhadap air bersih. Yang ketiga, desa Ebafok juga sama, dari 5 dusun baru 3 dusun yang terlayani, sementara 2 dusunnya belum. Yang berikut ada desa Wanitas. Jadi setiap ada 4 desa ini. Desa Wanitas gambarnya di slide yang pertama. Itu ada di gambar pertama. Sudah ada bantuan memang, tapi hanya untuk melayani 2 dusun, sementara 3 dusun lainnya belum terlayani. Nah, desa Wanitas ini ada satu sumber air juga yang sama tapi jauh, kurang lebih sumber air itu waktu hasil dari eksavator untuk pembangunan jalan di sana ada ditemukan air di sana, tapi saya pikir dari segi anggaran sudah bisa sampai miliar kalau mau dibangun di sana. Nah, yang berikut ada desa Wedela. Dari 8 dusun, ada 6 dusun sudah terlayani, 2 dusunnya belum akses terhadap air bersih. Yang ke-6 ada desa Honulai, ada sama juga ada 6 dusun, ada 8 dusun, ada 6 yang sudah terlayani air bersih, 2-nya belum. Yang berikut ada desa Tolama. Desa Tolama juga sama, dari 6 dusun, baru 4 dusun yang terlayani air bersih, sementara 2 dusunnya belum. Yang 8 ada desa Balauli, dari 5 dusun, baru 2 dusun sudah akses terhadap air bersih. 9 ada desa Daudulu, 3 dusun dari 5 dusun, 3 dusunnya sudah akses terhadap air bersih, 2-nya belum akses terhadap air bersih dengan jumlah kakak dan jiwa. Yang 10 desa Temas, ada 7 dusun, dan 4 dusunnya sudah akses terhadap air bersih, sementara 3 dusunnya belum. Yang terakhir desa Otrefu juga sama, ada 5 dusun, sudah ada 3 dusun yang terlayani air bersih, sementara 2 dusunnya belum. Masuk kesimpulan, seperti awal tadi saya sampaikan bahwa perempuan lebih dominan dalam berbagai rumah tangga, menyebabkan
beban kerja perempuan itu menjadi berlipat ganda. Belum lagi mengasuh anak dan rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Apalagi kita tahu bahwa OT ini memang bukan kekeringan, bukan juga, tapi pada saat musim-musim tertentu itu ada memang sangat krisis terhadap air bersih. Ibu-ibu harus berjalan bahkan sampai 2 kilo untuk mengambil air. Terus saya pikir ini salah satu penyebab stunting juga. Sulitnya akses dalam pemenuhan kebutuhan air. Saya pikir ini sangat dibutuhkan di sana. Saya pikir ini penyebabnya. Terus yang rekomendasi yang pertama, harus adanya kelompok kerja yang terorganisir untuk menggali suara masyarakat, karena hampir semua di beberapa tempat itu memang kalau ketika ada pekerjaan seperti ini, padahal ini LSM ini butuh kesuadaan. Saya pikir program-program untuk, tapi mereka selalu berpikirnya proyek, akhirnya masyarakat kurang termotivasi untuk bersuadaya di sana. Terus yang kedua, harus adanya keterlibatan perempuan secara aktif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai proses pemeliharaan air tadi. Rekomendasi yang kedua, dari hasil kajian observasi tadi secara teknis, sistem sarana air bersih yang direkomendasikan pertama itu untuk 3 desa tadi menggunakan pompa hidran. Seperti kita ketahui, pompa hidran ini menggunakan sumber penggerak dari tekanan air itu sendiri. Dan yang kedua, pipa yang disarankan pipa HDPE, pipa PVC, ini pipa plastik kalau disebut pipa plastik, pipa paralon istilah yang lain. Pipa paralon itu pipa yang saya pikir kalau mau kita pakai di sana itu umur pendek dan itu tidak baik untuk air bersih. Yang disarankan pipa HDPE seperti yang gambar yang di samping. Rekomendasi ketiga, ada pompa submersible untuk 11 desa yang tadi saya bilang. Pompa submersible ini pompa celup yang ditanamkan di dalam air dan bisa dipompa ke daerah yang lebih tinggi di bawah kampung untuk kemudian dialirkan secara navigasi ke daerah wilayah-wilayah yang harus terjadi. Rekomendasi keempat, dari hasil kajian teknis tadi, ini terkait sumur. Nah, seperti yang ada, mohon maaf kalau saya menampilkan gambar ini karena memang sumur hampir semua rumah ada, tapi ada beberapa yang memang pada musim-musim tertentu kering, dan sumur yang ada di sana dibiarkan begitu saja tanpa penutup. Ada juga yang sudah permanen tapi tanpa penutup. Saya pikir ini ada kotoran yang masuk dan lain sebagainya, dan ini berakibat tidak baik untuk kesehatan. Mungkin ada kotoran yang masuk atau bahkan plastik-plastik itu masuk juga bisa membawa penyakit. Saya pikir Pak Septian lebih paham hal itu. Terus yang kedua, saya bilang harus ada penutup sumur. Terus pekerjaan sumur harus menggunakan bus beton seperti ini, karena yang saya dapati di sana ada beberapa sumur yang karena tanahnya labil itu sudah tertutup oleh bayangkan kalau dalamnya 20 sampai 30 meter, harus membutuhkan biaya lagi untuk membersihkan longsoran tanah yang ada di sana. Kalau sumur-sumur yang tanahnya bebatuan, dan saya pikir agak sedikit sulit kita dapatkan di manapun kalau sumur itu digali ada di daerah bebatuan. Saya pikir bus beton yang harus dipakai untuk bisa menahan longsoran tadi. Dan yang berikut, terima kasih dan